yo, my brother, my sister, my friend. Pemirsa TVRI, kita jumpa lagi di The Podcast, tempat ngobrol santai yang membahas topik-topik terkini, menjadi isu di sana-sini dengan narasumber yang mumpuni. Di mana lagi kalau bukan di The Parpos? Semua beres kalau ngobrol. Wah. Ada suara kaum hawa di studio ini akhirnya. Akhirnya di studio ini kita kedatangan satu wanita, sosok wanita yang sangat cantik, jelata. Jelata bang, jelita dong. Kan udah cantik, body juga udah bagus. Anaknya yang udah Kurang kali ya. apa sih bang? Ya ampun, baru-baru ya kan udah. Betul. Diperundungin aja nih sama Bukan abang. perundungan, justru ini memperkenalkan kita ada Ea Minteva. Yeay. Yang mau tepuk tangan boleh tepuk tangan, yang mau ngasih lemparan kacang silakan. Duit dong bang, jangan kacang bang. Ini Ea Minteva hari ini penampilannya seperti ibarat minuman ya. Seger dong bang. Iya, ibarat minuman ini cendol Banjar. Kok cendol Banjar sih? Ini cendol Banjar ada artinya. Apa tuh? Cendol Banjar, cewek bondol banyak yang ngejar. Apa mungkin dibilang cendol karena rambut Ea warnanya nih kayak itu tuh sugar brown. Oh, iya benar. Ya kan cendol. Jaketnya hijau kayak cendol kali ya? Tapi jangan baper, karena ini kan bukan perundungan. Ini sekedar humor, sekedar jokes mencairkan suasana. Lagian itu pujian. Cendol Banjar, cewek bondol banyak yang ngejar. Siapa yang ngejar bang? Yang ngejar pinjaman online, orang leasing. Tahu aja bang, jangan ngomong-ngomong dong di sini. Tapi ngomong-ngomong soal humor ya, Ea Minteva ini adalah wanita yang suka menciptakan humor gak di ruang kerja, di dunia kerja, di kantor? Enggak bang. Kenapa? Kan Ea nggak punya kantor, Ea ini freelance. Oh, freelance. Yoi, freelance. Freelance, free artinya? Bebas. Land. Tanah bang. Gue freelance. Bebasin tanah ya bang ya? Oh salah berarti saya. Bebasin tanah. Karena memang penting sekali yang menciptakan humor-humor, karena humor itu kan mencairkan suasana. Ya, betul Cuma sekali. kadang humor-humor yang tidak beretika ya benar sekali menciptakan perundungan. Dan Ya. oleh karena itu nih, tema kali ini berhubungan dengan perundungan itu sendiri, tentang humor-humor yang dilakukan di kantor yang akhirnya menciptakan perundungan. Iya. Iya kan? Kayak gitu. Menurut setuju nggak tuh? Setuju sih kalau untuk bercanda di kantor. Karena kan kalau misalnya terlalu serius-serius nih bang ya. Aduh, udah kerjaan banyak ya kan. Iya, Pas bener. ngeliat di rumah banyak surat-surat tagihan, tambah puyeng, kenceng otak ya kan. Ini. Agak-agak humor dikit nggak apa-apa lah Betul. ya. Ini tipsnya kalau di kantor, kalau kerjaan nggak mau numpuk, kayak aku nih. Aku di kantor kerjaan nggak pernah numpuk. Kok bisa? Karena aku jajarin nggak ditumpuk. Tapi dikerjain nggak tuh kerjaan? Enggak Tadi lagi. komentar dari Ea Minteva, kira-kira komentar dari warga Twitter seperti apa? Kita lihat ini dia respon dari warga Twitter. Cek it. Aneka ragam dari warga Twitter ya. Ada yang bilang katanya sasaran dari perundungan di kantor biasanya anak baru nih. Anak baru. Berarti ada senioritas di situ ya bang Iya, ya. disuruh ke warung, kadang dibecandain. Suruh bikin kopi. Heeh, Ya kan? Padahal itu benar. bukan tugasnya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Tadi kita lihat komentar warga Twitter, abis Yes. ini kita bakal melihat sketsa. Wey. Kira-kira sketsanya seperti apa? Langsung aja kita lihat ini dia. Sketsanya, check it out. Bro, kalau dipikir-pikir, saya ini termasuk orang yang lama di kantor ini, bro. Bro, woi, ngajak ngobrol nih. Dulu kantor masih segini nih. Saya udah ada nih, sekarang kantor udah segini. Siang, Pak. Oh, mau nebus BBKB sebelah sana, Pegadaian sebelah sana. Bukan, Pak. Saya orang baru di sini, Pak. Jangan bohong, Bener, Pak. Saya baru di sini. baru kok lecek gini. Saya orang, Pak, bukan uang kembalian. Itu nyadar.
Anak baru ya? Iya Pak. Oh, anak baru ya. Baru berapa lama? 5 menit yang lalu Pak. Oh, baru banget tapi Iya, ya? saya kan baru datang. Baru banget ya? Iya. Kamu tahu nggak? Kalau di sini tuh ada aturannya untuk anak baru. Orang baru tuh ada aturannya. Apa itu Pak? Harus nurut semua yang dikatakan oleh orang lama. Oh, Oh. Sekarang saya minta bikinin kopi. Pak, itu kan job desk-nya OB. Saya bukan OB Pak. Udah ngebantai ya, anak baru udah ngebantai ya. Pak, ini kan tempat kopi. Bapak bisa pesan sendiri. Saya pengen kamu yang bikin, karena kayaknya kamu cocok banget. Kopi banget kulitnya, rasanya pasti enak. Ayo cepetan. Iya, sebentar Pak. Korban. Cepetan, lama nih. Iya Pak, sebentar Pak. Oh iya. Cepetan. Iya. Mau langsung dikeluarin. Kan baru masuk, masa udah dikeluarin Pak? Ngeceknya ke kanan dong. Ini Pak. Kiri. Nih. Kanan 3 kali. Wah, jatuh. iya. Wah, parah, gue cobain dulu. Wah, susah nih. Gimana nih saya nggak bisa? Kan pakai. Coba dulu ya. Iya. Saya minta tuh yang manis. Bapak kan mintanya kopi, bukannya kopi manis. Tapi kamu harusnya tahu sebagai orang baru, sensitif dong. Saya hukum ya, saya hukum ya. Pak, ini kan kantor bukan pengadilan, masa saya dihukum? Dimanapun kalau ada yang salah pasti dihukum. Saya pengen hukumannya sekarang kamu mukanya harus ganteng. Karena di sini kantor itu karyawannya harus ganteng-ganteng. Pak, hukumannya yang lain deh Pak, bongkar keramik kek, nguras toren kek Pak. Kalau ganteng saya nyerah deh Pak. Ya hukuman pilih-pilih kayak milih sendal loh. Puspita. Push up. Ya push up. Dani, Pak HRD. dari tadi saya ngiter, saya masukin ruangan orang, gak ada kamu. Kamu ternyata di sini. Iya saya lagi nongkrong, biasa ada anak baru. Biar Saya- nggak ngelunjak Pak. Saya lihat dari deket nih. Dari jauh dong Pak. Sekarang udah apa? Deket. Nah, saya lihat dari dekat, kamu kayak tadi ngerjain karyawan di sini kerjaannya. Jadi pada kagak betah kerja ke kantor sini. Iya biar nggak songong Pak, biar nggak minta naik gaji. Kerja belum seberapa naik gaji kan Pak. Bapak, kapan sampai Pak? Baru aja saya sampai. Naik apa? Naik gaji? Enggak, saya bawa kendaraan sendiri. Tuh Pak, jangan digituin nanti belagu Pak, anak baru. Dani, kamu nggak tahu ini siapa? Anak baru Pak. Tukang bikin bangku dari tong. Waduh. Bukan dong. Ini bos kita Dani, ini dari kantor pusat. Maafin Pak. Ya, senam. Terus biar sehat. Bercanda saya Pak, bercanda biar akrab aja tadi Oh, Pak. bercanda ya, bercanda itu ada batasannya. Jadi saya sengaja keliling semua kantor cabang. Saya sidak semua kantor cabang. Soalnya saya dengar rumor bahwa sudah terjadi perundungan, pembulian di semua kantor cabang. Dan saya lihat sendiri, ternyata ini pelakunya. Maksud saya kan biar makin akrab aja yang lama sama yang baru Pak. Ada cara yang lain. Kalau bercandanya berlebihan, nanti orang nggak nyaman, kinerjanya menurun. Jadinya perusahaan kita akan mundur. Majuin lagi Pak. Jangan dong, nanti ketabrak truk. Oh iya. Jadi saya nggak mau tahu, kamu sebagai HRD harus lebih teliti. Mohon maaf Pak, saya udah ganti jabatan nih Pak. Apa itu? HRE, naik Lebih setingkat. naik ya. Nah pokoknya saya nggak mau tahu, kalian berdua angkat kaki di sini. Pak, kiri kanan nih Pak. Dani kiri, saya kanan. Berapa lama Pak? Gak tahu, gue lempar dulu deh. Angkat kaki malah begitu kayak disetrap. Kayak kesetrum ya. Tadi kita bisa lihat kan, kalau ketahuan bos tinggal bilang bercanda tuh. Aduh, lagian bercandanya juga tuh nggak boleh kasar, Benar, Bang. benar. Kalau mau kasar-kasar tuh ada Tanah Abang, no, deket Senen, no.
Itu pasar. Tapi setuju tadi ya, jangan kelewatan kalau dalam bercanda, menyampaikan humor juga harus ada etikanya. Nah, lebih lengkapnya lagi semua ini akan dibahas. Kita akan ngobrol-ngobrol santai di sidang. Sidang. Yang habis ini kita akan menyaksikan sidang yang luar biasa, yaitu sidang The Parpol. Semua beres Kalau ngobrol. Selamat datang di The Parpol. Dewan Parodi Politik. Semua beres. Kalau ngobrol. Oke, terima kasih semuanya yang telah hadir di sini. Seperti biasa, hari ini kita akan melakukan sidang Dewan Parodi Rakyat. Yang seperti biasa akan membahas hal-hal yang sedang masuk ya. Hah? Sedang in. Sedang in di masyarakat, dan kali ini berkaitan dengan yang kita lakukan. Apa itu? Komedi. Nah, Nah, humor ya. Tapi humor yang bagaimana yang bisa menjadi masalah di masyarakat. Dan biasanya. Anya bisa diperkenalkan siapa aja yang hadir untuk hari ini? Baik, selain perwakilan dari partai dan juga LSM yang biasanya mereka lebih senang memperkenalkan diri mereka sendiri. Oh ya. Saya hanya bisa memperkenalkan narasumber kami pada hari ini, tapi nggak afdol kalau belum dibuka sidangnya. Oh, belum saya buka ya? Belum, Maaf nggak ya. bisa saya perkenalkan. Agak lupa gitu ya. Kalau misal ini stripping gitu nggak lupa saya. Lupa ya? Karena seminggu sekali agak lupa ya. Bisa. Oke, baik. Pak Narasumber dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini secara resmi sidang saya buka terlebih dahulu ya. Iya, betul. Baik, pemirsa dan juga perwakilan dari partai dan LSM yang sudah hadir di The Parpol kita pada kesempatan hari ini. Pak Ketus, pada kesempatan hari ini memang kita tengah mengangkat tema berbicara mengenai candaan, tapi candaan yang berujung pada perundungan alias bullying. Nah, untuk itu kita mesti menelaah lebih dalam kenapa penyebabnya dan bagaimana menyikapinya. Telah hadir di sini seorang psikolog anak dan keluarga sekaligus praktisi teraplay, Mbak Astrid Wen. Selamat siang. Selamat siang. Astrid Wen. When? Iya. When are you going? Where? Salah ya, mohon maaf ya. Saya memang kalau bahasa Inggris suka bingung ya, suka bingung yang dengerin. Gitu ya. Ya. Apa kabar Ibu? Baik, apa kabar Bapak? Oh baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini Ibu ya. Ya. Dan yang selanjutnya? Di sini biasa, kalau di sini lebih suka memperkenalkan dirinya sendiri. Oh, nanti, ya. iya. Kalau yang saya perkenalkan karena saya ngambil jobnya. Oh, iya. Nggak boleh. Oke silakan, ada ini yang Saya boleh sebuah. bertanya duluan nggak sih Pak Ketua? Boleh silakan. Boleh ya. Oke. Karena kalau kita bicara mengenai bullying atau perundungan ini ya, Ya. ya kita sering mendengar cerita-ceritanya itu biasanya di level sekolahan, Ya. ya kan? Antara senior ke junior, Ya. antara kelompok mayoritas ke minoritas. Benar sekali. Yang kuat dengan yang lemah. Betul. Tiba-tiba kita mendengar akhir-akhir ini ada perundungan di area kantor. Di tempat kerja. Yang katakanlah kalau dulu kita anak-anak ya katakan bercanda ya Iya, karena banyak anak-anak. Tapi ini dilakukan di kantor yang tentunya orang-orangnya sudah dewasa Betul seperti itu. sekali. Nah, kalau memang kita berbicara mengenai hal itu, kok bisa sih terjadi Mbak Astrid? Orang dewasa kok bisa melakukan perundungan gitu loh. Penyebabnya apa ya kira-kira ya? Ya, jadi sebenarnya bisa aja terjadi ya ketika memang yang kuat menyalahgunakan kekuasaannya. Harusnya yang kuat tuh mengayomi, melindungi. Nah, tapi dia malah melakukan kekerasan gitu kepada bawahannya. Jadi salah menggunakan kekuasaannya. Tapi selalu kalau ditanya kenapa selalu bilangnya bercanda kok. Itu aja yang tersinggung. Bercanda memang beda Mbak sama bullying. Oh, gitu. Jadi harus ada bedanya ya. Jadi bercanda itu boleh. Kita pasti kan kalau kerja harus ada fun-funnya ya. Teman-teman di sini kan bercanda juga ya. Gitu biar seru gitu. Suasana kerja juga enak. Tapi kalau misalnya candaannya udah
terus mempermalukan atau merendahkan orang, orangnya udah keberatan masih lagi diulang. Jadi memang bullying di kantor itu tindakan yang berulang kali ditujukan kepada seseorang secara spesifik gitu ya. Dan kemudian memang targetnya untuk seperti melampiaskan beban emosi negatif atau juga menyerang dia gitu. Jadi ini beda ya sama bercanda. Kalau bercanda kan canda tuh ada juga mempermalukan diri sendiri ya gitu. Jadi nggak harus Oh banyak sekali kalau yang di sini. ada juga bercanda yang spontan gitu atau bercanda terus ada juga yang bercandanya memang nggak diulang terus-terusan hanya pada satu orang tertentu gitu. Dan biasanya ada konsen, jadi temennya juga bales atau pokoknya suasana yang dibangun tuh enak gitu. Jadi kalau sudah ada satu pihak merasa tidak nyaman, itu sudah batas candaannya sudah terlewat itu sebenarnya. Iya, tapi yang nggak nyaman ini harus bilang. Soalnya kalau nggak bilang kan yang bercanda nggak tahu ya. Oh dipikir dia nerima aja gitu Iya. ya. Oke, seperti saya pernah dulu juga pengalaman ya waktu kerja di kantor tuh nggak tahu dia bercanda atau enggak gitu. Saya itu sering dijorok-jorokin gitu. Gitu kan ada makanan jatuh gua ambil gua makan. Jorok lu. Beda dong. Jadi jorok-jorokin sama teman-teman Ya, itu kantor emang gitu. jorok kalau gitu Oh itu sih. emang jorok ya. Emang jorok Oh, iya. beneran. Udon Pikir itu, jorok yang udon beneran. Tapi tersinggung nggak Mas? Kenapa? Tersinggung nggak? Enggak tersinggung. Ya berarti nggak bully. Kalau nggak tersinggung kita nggak Indikasinya bully. itu justru ke orangnya. Orang yang merasa dikerjain, orang yang merasa istilahnya Diajak bercandanya bercanda ini. itu dia tidak tersinggung. Itu Berarti bukan bully. Gitu. Begitu ya. Jadi ukurannya ke orangnya ya. Kalau dia merasa walaupun sedikit tapi dia udah merasa tersinggung dan merasa sakit hati itu udah termasuk Bisa disebut perundungan bully. ya. Iya. perundungan. Oke. Tapi lebih lagi terlihat saat terjadinya pengulangan. Iya, betul. Itu yang mesti pengulangan. diperhatikan juga. Oke, baik. Nah, seperti yang disampaikan bahwa di sini selain narasumber juga telah hadir perwakilan dari partai dan LSM. Mungkin pada kesempatan kali ini kita bisa membuka dari LSM dulu, perwakilan LSM di sini ya. Atau siapa? Atau dari partai? Dari saya boleh. Pak Molen? Melon. Molen yang buat gulung ini ngecor. Oh gitu. Yang Saya buat melon. ngecor ya. Iya, Ya. buat ngecor. Oh, berarti berdasarkan buah favorit. Iya. Melon. Kenapa namanya melon Iya. gitu? Karena membuat lelaki on. Oh. Melon. Oke, silakan Pak Melon, ada yang disampaikan berkaitan dengan tema kita hari ini, humor di kantor. Ya, perkenalkan nama saya Melon. Saya Melon pria rasa apel segar. Ya. Saya perwakil Melon pria rasa apel segar, nama panjang saya. Disingkat apa deh Pak? Enggak ada. Nggak ada ya, kirain biasanya disingkat gitu Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada Ini ya, nggak nama disingkat saya. ya. Identitas diri. Oke. Ini singkatannya dari LSM saya nanti. Oh ya. ada. Oke. Ini saya dari perwakilan LSM, Pergerakan Masyarakat Melawan Perundungan dan Kekerasan. Wih, Oke. luar biasa. Yang disingkat jadi Perawan Perdesaan. Bagaimana? Udah hampir susah tuh Pak. Udah kebanyakan joget-joget soalnya. Di pedesaan ya. Iya. Tapi kalau menurut saya nih, alhamdulillah saya pribadi kalau masalah perundungan gitu ya. Iya. Alhamdulillah saya di kantor itu, perundungan di kantor saya nggak pernah mengalami. Wih, luar Oh, biasa. bagus dong itu. Bagus dong. Karena saya nganggur Pak. Iya, karena kerja. Bapak iya. karena Bapak nggak kerja, jadi nggak pernah mengalami. Jadi Anda ini termasuk manusia yang kurang berundung ya. Kurang beruntung. Kurang beruntung dong. Tapi waktu itu pas Pak Ketua yang lagi dijorok-jorokin itu di kantor RW apa kantor RT Pak? Oh, kantor Tugasnya. kepala desa waktu itu. Oh, kantor kepala Iya. desa. Tapi kalau menurut saya nih, emang banyak juga yang ngadu ke saya ini mendapatkan laporan perundungan yang terjadi di lingkungan kantor emang banyak banget. Terutama dari karyawan perempuan. Sering banget tuh dilakukan itu. Kadang-kadang juga hal sepele dianggapnya bercanda doang, tapi kadang-kadang suka dalam gitu bercandanya tuh. Misalkan, Bisa nggak usah ngasih contoh nggak? ya Pak kemana? Kasih contohnya dong. Oh iya, kasih contohnya dong. Kasih contoh dong. Gimana contohnya apa? Anda jangan hanya bisa ada banyak, tapi contoh kira-kiranya yang dilakukan terhadap perempuan gimana? Misalkan ada ke toilet dikunciin dari luar sampai pindah kantor dia masih dalam toilet. Astaga. Oh, kalau dikunciin dari luar kan ya, kalau dikunciin dari dalam kan dia juga ikut di dalam berarti. Itu Oh, makanya gitu, dikunci ya. dari luar. Ya. Sampai pindah kantor itu masih di dalam Pak. Sampai
Pindah kantor. Udah pindah kantor, pindah ruko, itu masih di dalam. Kalau itu udah keterlaluan. Nah, memang ya. itu dia tuh bahayanya tuh. Tapi kalau menurut saya, kenapa terjadi perundungan di perkantoran itu, di kantor, karena itu adanya atasan dan bawahan, Pak. Kenapa itu? Karena kalau ada atasan doang, bawahan nggak ada, malu, Pak. Oh Hey, iya, hey, benar. hey. Iya, iya. Ada atasan doang nggak ada bawahan. Iya, Malu. iya. Malu, Pak, atasan doang, bawahan yang nggak ada, Pak. Jadi mesti imbang ya. Imbang, Jadi atasan dan bawahan tuh saling sinergi gitu, Pak. Tapi emang saya juga orangnya silakan deh, Pak. Lanjut, Pak. Bapak bengong Baik, aja dari tadi. Saya bingung dengerin. Jadi intinya Anda menyadari memang benar di banyak lingkungan perkantoran, di tempat-tempat kerja, hal-hal atau perundungan seperti itu ada. Bercanda atau berundung? Bercanda, nah tapi kadang-kadang nih saya mau nanya juga nih Mbak Astrid. Kalau misalkan ada orang yang demen bercanda, dia demen nih bercandain orang. Nah orang itu juga nggak tersinggung, tapi giliran dia dibecandain, nah dia tersinggung. Nah, itu termasuk Iya. pembulian atau perundungan Jadi apa gimana enggak? nih dia demen nih bercandain orang. Tapi giliran dia yang dibecandain, dia bete, dia tersinggung lah. Lu bercanda mau sama kita, tapi kita bercandain nggak mau. Nah, itu bagaimana dari sisi psikologi tuh Iya, melihatnya memang gimana? ada yang begitu ya. Jadi dia senang bercandain gitu, tapi begitu dia yang diserang, dia ternyata sensitif gitu. Kalau seperti itu berarti memang perlu ada teman misalnya yang memang memberitahu, kan lo udah bercanda nih, ya kita balas bercanda gitu. Jadi kalau dia tersinggung, ya ini menjadi satu hal yang sebenarnya bisa dipertanyakan sama dia, kenapa ya saya tersinggung gitu. Jadi kalau misalnya Mas Melon mungkin mau refer dia ke psikolog gitu ya. Jadi konseling, biasanya kantor-kantor Mas punya pihak HRD. Nah, HRD ini sebenarnya menerima semua keluhan karyawan, termasuk yang merasa dibully. Yang jadi masalah orang yang ngerundung itu orang HRD ya? Iya. Terus ngadepnya ke siapa dong? Aduh pusing. Terus kita ngadep ke siapa kalau yang ngerundung orang HRD ya? Jadi kalau kantornya memang yang sudah baik gitu ya, maksudnya yang merasa sudah berhasil menciptakan lingkungan yang aman, memang dibangun sebuah sistem pelaporan yang aman. Jadi dilaporinnya misalnya bisa anonimus atau dia bisa juga tulis nama. Lalu kemudian biasanya diminta ada ceritanya gimana sih kamu? Kronologis. Gitu, kronologisnya Pak, betul. Sama kayak menghadap Bapak ya, harus ada kronologis ya Pak ya. Betul. Lalu kemudian butuh bukti ya Pak ya, Ah. ada bukti. Lalu kalau ada saksi juga dilibatkan. Jadi biasanya memang cukup rumit ya, tapi sebenarnya bisa dilakukan. Jadi kalau buat dia yang kenapa ya kayaknya mudah tersinggung, dan biasanya yang mudah baper-baper ini nggak cuma di bercandaan, tapi mungkin di pekerjaan-pekerjaan atau di situasi lain suka tersinggung, mungkin memang punya masalah emosi atau masalah harga diri. Jadi bisa aja dibantu, kayaknya Bapak butuh sesi konseling psikologis gitu. Dari kantor biasanya ada layanannya. Baik. Ini menarik sekali ya, karena kembali lagi kita juga ingin bertanya kepada Mbak Astrid. Apakah humor di tempat kerja itu diperlukan atau justru bisa merusak konsentrasi bekerja? Nah. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut di Tapi jangan kesempatan berikutnya. dijawab dulu Bu ya. Iya. Kalau dijawab sekarang ya, nanti Ibu jawab apa gitu ya. Kita break dulu ya. Tetap di The Parpol. Dewan Parodi Politik. Semua beres. Kalau ngobrol. Kembali di The Parpol. Dewan Parodi Politik. Semua beres. Kalau ngobrol. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai humor di kantor, ya, di kantor, ya. Kantrol sampean ya. Mohon maaf ya, mohon Ditarik. maaf. Di katrol kan gini ya maksudnya Iya. ya. Oke, tadi menyambung pertanyaan yang terputus dan belum sempat dijawab oleh Ibu tadi mengenai Humor di kantor. Ini kan karena kita khawatir dengan tema yang terjadi yaitu candaan berujung pada perundungan. Iya. Nah, bersama dengan Mbak Astrid Wen, seorang psikolog, jadi kita ingin bertanya, kalau di tempat kerja perlu nggak sih ada rasa humor? Atau jangan-jangan karena takut ada perundungan, udah deh nggak usah ada bercanda-bercanda, serius aja gitu di kantor? Tetap perlu dong Mbak. Jadi
karena humor kan sebenarnya untuk nge-build suasananya fun ya, Iya. seger gitu. Jadi Biar adem ya. Iya. Kan ada angin gitu kan. Bukan betul, fun kipas. betul. Bukan. Biar suasana fun katanya ya. Jadi memang kalau ada humor itu justru bisa membangun atmosfer dan juga kultur bekerja. Jadi kayak teman-teman yang di kantor juga bisa senang kerja di situ dan bahkan bisa bangga ya karena tempat kerja gue enak banget nih, gitu, lucu, orang-orangnya menyenangkan, senang bercanda, kayak gitu. Cuma memang kalau yang jadi masalah ketika humornya nggak konstruktif, jadi humornya nih yang memang terus mempermalukan atau merendahkan, barang-barangnya diambilin, gitu kan juga Benar. nggak lucu ya, nggak lucu. Mau duduk kursi ditarik. Iya, ya. kayak gitu. Kalau sampai melibatkan tindakan kriminal ya, kayak ada kekerasan fisik, terus mungkin kekerasan verbal atau pelecehan, atau mungkin juga tadi ada pencurian barang-barang, uang dipalak gitu ya. Iya. Nah itu udah nggak seru ya, nggak lucu gitu. Justru bikin stres gitu. Baik. Jadi enak-enak makan gini, palanya jedok. Iya. Kan udah Itu kekerasan, Pak. udah nggak sehat ya. Benar. Humornya udah nggak sehat seperti itu ya. Kalau bentuk bercandaan yang kelewatan seperti itu bisa ditindaklanjuti sebagai tindakan kriminal nggak tuh? Iya, dan bagi perusahaan juga ini jadi masalah besar karena bisa mengganggu tingkat moralitas di kantor dan juga mengganggu produktivitas. Harusnya kan perusahaan kalau semua orang bekerja dengan optimal kan mungkin profitnya tinggi gitu ya. Tapi ada satu orang kena bully terus jadi dia sering sakit misalnya atau nggak masuk. Ternyata dia misalnya orang sales misalnya ya. Jadi penjualan nggak tercapai nih gitu kan. Iya, karena nggak nyaman. Karena nggak merasa nggak nyaman. nyaman, apalagi memang Betul. namanya bercandaan yang kelewatan tuh. Tahu kan yang bercandaan yang kelewatan? Kayak gimana tuh, Yang Pak Ketus? ini udah dikerjain, ini belum. Nah dia kelewatan berarti. Bukan Pak Ketus. Dia ini udah dikerjain, dia belum ya. Ah dia kelewatan berarti bercandaannya ya. Tapi benar Pak Ketus, yang ini sudah bersuara, yang dua ini belum bersuara Nah, loh. kita Ini berikan kesempatan. betul, perwakilan dari partai kami di sini ada Mas Arief. Saya. Didu. Ini jelas kalau dalam sebuah kantor korban jelas ya. Dia nggak mungkin, nggak mungkin dia yang yang ngerjain nggak mungkin dia kayaknya korban deh. Benar-benar Pak. Jadi perkenalkan nama saya Arief Didu. Ya. Saya dari kelompok penentang perundungan sadis dan kasar. Korban, betul, korban, Pak. Disingkat kentang pasar ya. Jadi saya setuju kalau seharusnya tidak ada perundungan di tempat kerja, ya kan? Soalnya bikin orang nggak nyaman. Dan saya prihatin terkadang para pelaku perundungan tuh malah ngerasa bener. Terus korban yang dirundung atau dibully malah dikatain, oh nggak punya selera humor, kadang gitu, iya, nggak iya. tahu bercanda gitu. Nggak open minded. Nah iya, soalnya kan bercanda itu ada batasannya ya. Bercanda itu kan biar kita sama-sama senang, bisa ketawa bareng kan paling menyenangkan kalau di kantor tuh ada orang-orang yang bisa bikin kita ketawa gitu ya. Saya pernah ingat kerja di satu perusahaan tuh ada temen yang suka ngejokes. Itu kita kan jadi Enak semangat dong, kerjanya. iya. Saya cuma mau ngingetin buat yang ngejokes ya garing jangan juga sih. Kita kerjaan udah beban nih kan ya. Terus dia ngejokes nggak lucu gitu kan. Ada soalnya temen saya itu ngejokesnya. Pun kita setuju teori jokes itu adalah yang tidak ketebak. Biar jadi lucunya ger banget gitu kan. Ada teman saya tuh nggak ketebak banget. Kenapa? Kadang ngejokesnya hari Senin, kita ketawanya hari Rabu. Kan 2 hari kita mikirin ya. Panjang ya. Jadi Panjang jangan orang buat gitu. mikirnya ya. Beban Iya, aja iya. sih. Cuma mau ngingetin itu aja Pak. Oke, baik. Saya Terima tidur kasih lagi nih. masukannya. Bener, tapi bener yang dikatakan ya namanya perundungan ya. Bahkan ada dulu ada sidangnya juga, ada rapat juga. Perundungan Linggarjati dulu kan ada. Ya? Perundingan. Perundingan, Pak. Oh, perundingan ya kalau itu ya. Astaga, Oke, Pak Ketus. luar biasa. Lanjut ke McDani. Kamu silakan. Saya nih, Pak. Oh ya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mbak Astrid. Siang, Boleh Mas. nyanyi dulu dong. Wah. Jadikan aku yang ke Depok. Udah salah, ini udah salah. euy. Perkenalkan, saya McDani. Saya ini perwakilan dari Partai Anti Perundungan Iseng Berhati Jahat, Pak. Gimana? Partai? Partai Anti Perundungan Iseng Berhati Jahat. Disingkat apa tuh? Panti pijat, Pak. Iya, Waduh. Kebetulan partai kami Anda juga dapat membuka inspirasi di pijat, sana. Pak.
Membuka pijat, Pak. Oh iya iya iya. Iya. Pijat hati tapi Pak, hati yang sudah tersinggung karena perundungan Pak. Jadi kita pijat hatinya, kita black dulu dadanya, kita masukin tangannya, kita pijat-pijat. Jujur Pak, saya ini mewakili partai saya betul-betul anti perundungan. Iya. Karena tadinya mau antigen Pak, cuman kan udah Pak, Ya, masa 2 udah. kali ya Pak. Iya, PCR lagi ya. Iya Pak. Jadi saya mau analisa dulu, Ya. kenapa terjadinya perundungan atau bullying. Iya. Menurut saya ini terjadi karena secara tidak disengaja Pak. Awalnya coba-coba, enak keterusan, ketagihan. Ya. Nah yang kayak gini nih, awalnya coba-coba, enak keterusan, ketagihan, endingnya biasanya nggak enak Pak. Kenapa? Saya waktu itu ketangkep Pak. Oh Gara-gara iya, iya. itu Pak. Karena coba-coba ya. Iya, karena coba-coba, Iya, iya itu Pak. beda. Beda ya Pak. Tapi ada sebenarnya bullying yang enak juga, ada bully yang enak Pak. Apa? Nasi ngebully Pak. Kebuli Kebuli, itu, kebuli. nasi kebuli. Pakai K. Beda ya Pak? Beda. Tapi pas siap saya makan ada airnya Pak. Hah? Jangan-jangan nasinya emang nangis karena ngebully. Iya karena kebuli ya, karena nasinya kebuli terus ya. Jadi memang menurut saya gini Pak. Perundungan yang terjadi di kantor itu biasanya dilakukan oleh para senior. Karena merasa dia sudah lama di situ. Pak. Tradisi, akhirnya menjadi tradisi. Betul, karena apa warisan ya, jadi Iya. warisan gitu. Karena nggak mungkin dilakukan sama orang baru, Oh ya. karyawan baru, kecuali bos baru. Tapi saya mau nanya nih, apa bedanya bos lama sama bos baru? Apa bedanya? Apa nih? tuh? Kalau bos lama itu ya sikapnya biasa aja gitu. Kalau bos baru itu biasanya masih pakai plastik, Pak. Oh iya iya. Astaga. Ini bos apa jok? Kayak jok mobil ya. Tapi saya tadi kurang setuju sebenarnya dengan anggapan kalau misalnya biar nggak ada perundungan di kantor tuh budayakan humor gitu. Biar Iya. banyak ketawanya, Kak. Menurut saya di kantor itu ya kita harus kerja, Pak. Kecuali memang itu kantor penonton bayaran. Yang kerjanya memang ketawa-ketawa. Yang ketawanya suka dipaksakan juga, Pak. Yang 50.000 gitu, Ya. Pak. Jadi saya nggak setuju. Kalau di kantor ya kita harus kerja. Kalaupun bercanda di luar kantor. Ada jam tersendiri Ada untuk jam bercanda, ada jam sendiri untuk kita memang serius bekerja seperti itu. Begitu, Pak. Baik. Nah, ini saya sedikit mau nanya nih ke Ibu. Kan banyaknya perundungan itu apakah dipengaruhi dengan yang namanya pengalaman traumatik dari yang membuli itu di masa lalu seperti itu. Oh, karena saya dulu dibully masa kecil, sering dihina-hina, sehingga itu secara di alam bawah sadar terbawa dia di kehidupan pada saat dia dewasa. Apakah Jadi ada mempengaruhi hubungannya itu? karakternya orang itu Iya. ya. Jadi bisa karena dari pengalaman masa lalu ya. Jadi pengalaman masa lalu dia sempat menjadi korban Iya. atau dia ya sempat jadi pelaku juga gitu. Jadi dia memang hidup di lingkungan yang familiar dengan kekerasan. Jadi mungkin di keluarga juga udah biasa ada kekerasan. Lalu kemudian kalau di Indonesia kan banyak ya, kalau kita mungkin ngedidik anak aja kadang suka cubit, suka pukul gitu. Nah ini sebenarnya ngasih sinyal bahwa kayaknya nih biasa gitu. Padahal sebenarnya nggak biasa, nggak terjadi pada keluarga-keluarga yang sehat relasinya. Nah kemudian bisa juga ada individu yang masuk ke kantor, tapi di kantor ada kultur yang memang seperti kayak perpeloncoan ya. Jadi dia akhirnya mengadaptasi itu, dia pikir ini biasa, dia turunin lagi ke bawahnya. Itu bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya perlu ada memang program rehab untuk yang membuli, Mas. Hah? Bukan Untuk hanya yang di- pelakunya? Untuk pelakunya malah. Iya, ya? untuk pelakunya perlu ada program rehab. Karena kan dia perlu diputus ya rantainya ya. Perlu diputus rantai kekerasannya gitu. Jadi perlu ada program rehabilitasi dan juga pengajaran dan juga biasanya dari pihak HRD ya, ngasih tahu juga nih konsekuensinya kalau kamu terus melakukan tingkah laku yang tidak berkenan, apa konsekuensinya gitu. Kayak guru BP ya? Iya, pihak HRD salah satunya seperti guru BP juga salah satunya. Dan kalau misalnya ternyata kasusnya besar sekali sehingga kayaknya satu orang udah tahu, satu kantor udah tahu, ya berarti kepada satu kantor juga dibikin announcement sebenarnya bahwa telah terjadi misalnya pelanggaran hak gitu ya, hak asasi manusia.
Jadi korban akan mendapatkan perlindungan, tidak boleh ada lagi misalnya yang melakukan tindakan seperti ini kepada dia. Lalu kepada pelaku juga telah dilakukan proses misalnya, kemudian juga mendapatkan mandatori misalnya menjalani program rehab kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sistemnya sudah berjalan baik, kan yang susah tuh sebenarnya sistemnya ya, diimplementasikannya. Sebenarnya memang harus ada program rehab untuk pelaku. Menarik sekali. Jadi kita baru tahu bahwa program rehab ini tidak hanya kepada korbannya, tapi juga kepada pelakunya. Lalu apa nih seandainya tidak ada program rehab, apa langkah-langkah yang lingkungan bisa berikan kepada korban maupun pelakunya supaya tidak berpanjang lebar mengenai hal Jangan ini? dijawab dulu ya, karena ini memang bukan pertanyaan. Ya, jadi ini pernyataan dari Bu sekretaris Sekretaris saya. ya. Jadi jangan dijawab dulu. Ya. Kita nanti ada pertanyaan yang lain di segmen berikutnya. Jadi tetap di The Parpol. Dewan Parodi Politik. Semua beres. Kalau ngobrol. Masih di The Parpol. Dewan Parodi Politik. Semua beres. Kalau ngobrol. Baik, hanya kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai humor di kantor. Betul Ya. sekali. Candaan yang berujung pada perundungan di lingkungan kerja. Ini kalau sebenarnya ini kita agak-agak bingung dengan batasan yang disebut perundungan tuh apa aja sih? Apakah benar-benar yang selama ini kita ketahui kayak zamannya sekolah gitu digencet, dilakukan satu tindakan-tindakan bercanda yang ternyata tidak nyaman untuk lawan mainnya gitu loh. Atau ada bentuk perundungan yang lain yang terselubung tapi sebenarnya itu termasuk kategori perundungan loh. Bener, ada karena mungkin saya punya teman juga seperti itu, dia ngeluh, saya ini sama kantor dikasih beban pekerjaan yang berat gitu, sampai berangkat pagi pulang harus malam, berangkat pagi pulang malam gitu. Apakah itu termasuk juga yang namanya perundungan atau bullying? Iya, bisa termasuk Mas. Karena begini, yang namanya bullying di kantor itu sebenarnya nggak sebatas candaan yang merendahkan atau mempermalukan seseorang gitu ya. Tapi juga tindakan yang mencerminkan kekerasan, bisa kekerasan verbal, kekerasan emosi, atau kekerasan fisik atau seksual. Kalau yang fisik atau seksual mungkin jelas ya. Yang nggak jelas nih kekerasan emosi seperti kayak dikasih beban kerja melebihi job desk-nya dia gitu. Ini bukan job desk dia tapi dia dikasih. Lalu atau bahkan nggak dikasih kerjaan sama sekali Mas. Oh kan enak dong Bu. Tapi buat beberapa orang kok saya nggak dikasih kerjaan, nanti pas KPI kan dinilai, wah kamu nggak perform nih, gitu, kamu nggak perform, nggak dipromosiin nih, gitu. Terus istilahnya ngusir pelan-pelan lah ya. Iya. Iya. Lalu digosipin juga ya Mas, gosip tuh juga termasuk bullying. Aduh. Jadi kalau kita mungkin jadi digosipin sama teman-teman kantor gitu ya, sampai kayaknya kok kita kayak, loh itu kayaknya bukan gue deh gitu ya. Jadi merubah karakter atau mencemarkan nama baik ya itu termasuk bullying. Dan boleh banget korban itu melapor. Yang pertama paling bagus memang ngumpulin nyali untuk bilang langsung ya. Gitu. Hadapin langsung. Iya, ngomong langsung, berhadapan langsung itu nomor satu. Lagi. Kalau memang di bulinya terjadi di depan dia gitu. Oke. Kan bully juga bisa nggak langsung, bisa langsung. Jadi pembuli juga bisa pakai orang lain gitu untuk ngebully gitu. Lalu dia juga jadinya harus cek juga dari pihak HRD atau dari sistem kantor, pelaporan tuh kayak gimana sih, aman atau enggak. Jangan sampai dia lapor ternyata sama aja bohong gitu ya, nggak terjadi sesuatu. Terus dia kalau bisa kumpulin bukti-bukti, dia kumpulin bukti-bukti. Kadang kan korban kalau misalnya ya dikata-katain mungkin, kalau sekarang kan semuanya work from home ya, tapi kekerasan tetap bisa terjadi gitu, kekerasan digital misalnya. Ya, kekencangan volumenya itu. Beda dong. Iya, atau Itu kalau salah sendiri. Itu salah sendiri. Ini Pak kekerasan Ketua. digital, volumenya terlalu kencang ya. nah itu jangan merasa malu sama respon kita juga, kan kadang-kadang mungkin kita responnya salah terus kita hapus gitu ya. Jangan biarkan itu jadi bukti gitu, karena nanti diminta kan. Lalu juga jangan sendirian. Kadang-kadang kan terjadi kekerasan tuh karena kita mungkin nggak ada teman,
Jadi hanya seorang diri nggak berani cerita ke siapa-siapa. Kita mulai harus berani cerita ke teman-teman kita. Walaupun itu rasanya malu ya. Iya. Itu kan kalau kita atau siapapun yang menjadi korban itu yang bisa dilakukan. Tapi kan ada baiknya apabila kita melakukan pencegahan. Nah, Iya. ada nggak sih tips untuk mencegah diri kita supaya tidak menjadi korban perundungan itu? Oke, ini biasanya ada karakter nih, ada karakter walaupun nggak 100% ya, biasanya orang yang mudah kena bully biasanya memang yang pendiam atau lemah gitu. Jadi dia diam-diam aja, jadi orang yang nggak kelihatan biasanya begitu. Atau nggak bisa nolak, nggak bisa bilang enggak. Maaf saya kerja hanya sampai jam 5 sore misalnya gitu. Ya udah dia, oh masih bisa nih disuruh-suruh, udah deh suruh dia aja, dia pasti nerima nih gitu. Tapi kalau dia bisa bilang enggak, maaf saya kerjainnya besok ya. Nah itu dia bisa stand up untuk dirinya sendiri, dia bisa terlindung. Lalu biasanya yang juga suka kena bully yang unggul atau beda sendiri, misalnya yang achieve sendiri atau yang kayaknya bagus sendiri atau mungkin cantik sendiri Nah, gitu. itu yang paling sering tuh ya. Cakep sendiri gitu ya. Cantik sendiri. Jadi kalau lagi kumpul dia jelek, tapi kalau sendiri cantik. Ya. Itu kan cantik sendiri namanya. Betul juga, Mas. Iya kan, Bu? Betul juga, Itu betul cantik juga. sendiri. Ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu memang kita harus tingkatin social skills kita. Jadi harus berani banyak sharing pengalaman-pengalaman kerja kita, terus berbagi ke teman-teman. Jadi kadang-kadang kan kalau di kantor tuh korban mungkin nggak cuma satu ya. Ya. Saat dia cerita yang lain gitu. Jadi mungkin nanti bisa ada strategi cara melapor. Oke, tapi ada yang menarik juga. Berarti kan kuncinya dari semua tadi saya lihat adalah ke HRD. Nah, sebenarnya bisa nggak sih Bu, waktu penerimaan karyawan nih, dilihat nih sama, kan ada namanya psikotes. Iya. Nah, itu bisa nggak kelihatan, oh karakternya orang ini nanti suatu saat ada kemungkinan seperti ini, kan bisa sebenarnya. Kalau misalnya dari awal sudah terdeteksi, biasanya udah nggak lolos Nggak tuh lolos, Mas, biasanya ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan ini karena kultur ya, atau kan karena dari atasan ya, jadi dia udah ada di dalam perusahaannya sendiri gitu. Jadi biasanya yang bisa dilakukan sebagai pencegahan memang harus ada gaung-gaung gitu ya, awareness bahwa kita menolak tindakan bullying dan diajarin ke para karyawan, para pekerja apa saja sih yang termasuk bullying, lalu juga diedukasi bagaimana cara melaporkannya. Gitu. Jadi ketika ada awareness yang dibangun di dalam kantor-kantor, di dalam pekerja jadi tahu oh sebenarnya ada caranya nih. Dan kalau di announce berkali-kali kan pelaku juga takut ya. Maksudnya hati-hatilah dalam bertindak gitu. Baik. Nah, kalau memang itu sudah menjadi tips and triknya dan bagaimana cara mengatasinya apabila Anda menjadi korban bullying, ada juga yang ingin saya dengar adalah para pria-pria yang ada di sini. Ya, tadi adalah statement yang bagus sekali dari Ibu. Kemudian ini saya ingin dengar dari teman-teman LSM, ada tips nggak? Kalau menurut saya Pak Ketua, Iya. kalau ingin tidak terjadi perundungan di kantor, itu kalau bisa kantor itu hanya satu karyawannya Pak. Gimana? Oh. Jadi Jadi dia nggak bisa ngebully kemana-mana. Owner, kemudian manajer, semua satu orang, langsung buyer ya. Nah satu itu saya orang. jamin kantor itu tidak akan ada perundungan dan akan bangkrut Pak. Ya pastilah namanya bangkrut nggak akan ada perundungan. Karena cuma sendiri dia Pak, nggak ada perundungan dari yang lain-lain. Baik, gitu, Pak. baik. Itu tips yang nggak bisa kita terima ya. Kita, Ya, kita cara dengarkan paling mudah saja. dan cara paling mudah untuk tidak kita lakukan, ya itu tadi adalah. Iya, benar. Kalau dari Mas Bapak, Didu, Saya? iya. Ya, Oke. Kalau menurut saya sih ini salah satunya karena ada rasa ngerasa ini senioritas di tempat kerja, ngerasa sebagai orang lama gitu kan, orang lama merundung orang baru. Jadi untuk menghindari itu saya punya usul gimana caranya satu perusahaan itu dihindarin tuh orang lama orang baru. Jadi angkatan semua? nerima karyawannya bareng-bareng semuanya. Terus Jadi kalau orang misalnya- baru semua. Kalau misalnya ada yang nggak cocok, satu mau dipecat, pecat semuanya dong. Iya dong. Jadi baru semua nggak ada Jadi yang ngerasa satu jadi tim orang ya? lama. Kalau perlu dari bangunannya juga bareng-bareng. Peletakan batu pertama bareng-bareng. Dah. Tapi tidak semua kalau seperti yang dikatakan dari Pak Arif bahwasanya yang sering dapat perundungan itu orang lama. Enggak, karena ada sebuah kantor justru orang lama itu yang sering dimarahin bosnya, diomelin sama teman-temannya. Jadi ada orang lama disuruh ngetik lama, disuruh ngerjain tugas Iya, lama. iya, Pak Ketua. Jadi orang
orang lama, disuruh apapun lama. Silakan. Ya udah, selanjutnya. Saya kira partai dan LSM ini tipsnya ngaco semua. Iya, Oh iya. betul, setuju. Kalau setuju. partai saya sudah menganalisa dan membuat formula. Ada 2, Pak. Yang pertama, jika ada memang yang bercanda kelewatan, Ya. solusinya adalah panggil. Oh iya. Sini kelewatan. Iya. Panggil. Putar balik ya. Terbalik ya. Yang kedua, Pak, Ya. kalau memang itu tidak bisa diatasi, Ya. jika memang masih ada perundungan di kantor, di tempat kerja, satu solusinya, Iya. bongkar kantornya, Pak. Gimana? Jadi nggak ada kerja di kantor, Pak. Oh, semua dari rumah. Semua dari rumah. Iya. Dengan begitu saya dapat pekerjaan bongkar kantor, Pak. Oh iya. Bapak mau ikut, Pak? Iya. Berarti itu maksud Anda sendiri. Tetapi intinya seperti yang diskusi yang kita lakukan pada hari ini, semua itu balik lagi ke kesadaran diri atau pribadi masing-masing. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan teman-teman kantor, kita tahu batas hak kita itu dibatasin oleh hak dari teman-teman kantor kita juga, ya. Menarik sekali, Anya. Ada kesimpulan yang nanti akan dibacakan di podcast juga. Pastinya, teman-teman podcast akan menyebarkan bagaimana tips dan kiat-kiat untuk bisa mengatasi perundungan di kantor dan bagaimana untuk menghindarinya. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Astrid Wen, selaku psikolog. Terima kasih banyak kesempatannya hari ini. Sama-sama. Dan semoga ini dapat membantu dan juga menjaga pemirsa kita yang mungkin mengalami hal yang tidak nyaman seperti ini untuk dapat mengatasinya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Astrid, terima kasih. Dan juga terima gaji buat teman-teman ya. Terima kasih, Pak. Setelah ini ya. Terima kasih saya. Iya, begitupun teman-teman kita yang ada di podcast. Podcast. Oke, saya tutup dulu ya. Boleh, Oke. Pak. Oke, kita menuju ke podcast. Baik, terima kasih Ketua Sidang kita, Bapak Akbar, dan para peserta sidang lainnya. Amin Teva, apa yang bisa kamu petik dari hasil sidang tadi? Wah, itu luar biasa sekali tadi ya Bang Kimau ya. Yang pasti nih semoga kedepannya tidak ada lagi yang namanya perundungan. Gak cuma di tempat kantor tapi di mana-mana. Karena perundungan itu bisa di mana saja. Iya, benar, Dan lebih parahnya lagi nih Bang, kalau sampai orang yang dirundung itu punya dendam ya, itu bisa loh mengakhiri orang yang merundunginya. Itu dia, ada yang namanya Itu mental, bahaya loh. ada yang namanya mental illness, Yes. insecure atau minder karena akibat perundungan itu sendiri. Betul. Intinya bercandalah sesuai porsinya, jangan kelewatan. Lihat siapa yang kita ajak bercanda dan candaannya pun jangan sampai kelewatan banget karena belum tentu ada putar baliknya. Ahai, Kayak gitu. betul sekali Bang, karena belum tentu jokes-jokes yang kita ucapkan ke orang dia bisa menerima. Jadi sama Betul. satu frekuensi. Kalau kita kan satu frekuensi ya kan manusia silver. Wah, elah, cendol banjar ya kan. Nah, kalau tadi bukan perundungan, Bukan. karena kita bentuk candaan kita karena kita satu frekuensi. Satu server. Tapi kita lihat lagi kembali siapa yang kita ajak bercanda, kita Betul. jaga hatinya, jaga perasaannya, jaga perilaku, dan dia jaga lilin. Aye, dan abang yang lari-lari cari duitnya ya. Bukan perundungan. Bukan. Ini bercandaan jokes antar gang aja. Yoi. Kayak gitu. Terima kasih banyak nih ya yang sudah menyaksikan The Purple minggu depan. Oh udah. Kita ketemu lagi. Udah. Gak berasa enak ya? Oh ya ampun, tapi abang ngucapin terima kasih banyak loh kalau hari ini sudah diundang di The Purple. Betul. Besok diundang lagi ya. Iya, tenang aja, nanti Bisa kita undang kan? lagi. Bisa diatur Tapi kan? kamu udah tahu kan di sini bayarannya pakai apa? Pakai apa tuh Bang? Hasil bumi. Ya, singkong dan teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema-tema hangat lainnya. Saya manusia silver. Saya manusia cendol. Sapro, salam The Purple, semua beres. Kalau ngobrol.